Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada-Mu. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Tetapi jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam Aku dan Aku ada di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selama manusia itu masih hidup, manusia tidak akan lepas dari masalah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa orang benar pasti menang. Adakah yang setuju? Karena dalam masyarakat yang kita alami atau suatu persoalan yang kita hadapi, ataupun juga kita lihat di televisi, ataupun juga kita dengar, kenapa kok ada banyak orang benar kok semakin terpuruk? Ada orang jujur juga semakin menderita. Tetapi ada pula orang yang benar lalu menang. Ada orang yang jujur lalu juga hidupnya semakin membaik. Lalu kita perlu belajar dari apa yang terjadi dalam Injil hari ini, di mana Injil hari ini masih terjadi perselisihan, terjadi masalah antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Lalu di situ Yesus bahkan menjelaskan, memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi itu supaya mereka itu paham apa yang dimaksudkan oleh Yesus, apa yang menjadi misi Yesus. Tapi nyatanya mereka tetap mau menangkap Yesus. Mereka juga mau membuat Yesus ini terluka, atau bahkan mereka kerap kali mencobai Yesus. Memang di dalam Injil hari ini yang kita dengarkan, hasil akhirnya itu tidak atau belum kita ketahui. Meskipun kita sebenarnya sudah tahu bahwa Yesus itu akan nanti tetap ditangkap, lalu Yesus akan menderita, disalib, wafat. Tapi di hari yang ketiga Yesus akan bangkit kembali. Lalu gereja mengajarkan kepada kita, kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itulah yang menjadi pemenangnya. Nyatanya pemenang itu tidak hanya di dalam dunia yang sekarang ini. Pemenang itu adalah mereka yang masuk dalam kemuliaan Allah.
Pemenang yang sesungguhnya ini adalah mereka yang bisa masuk dalam kebahagiaan, mereka yang bisa masuk dalam kemuliaan Allah. Itulah yang menjadi pemenang. Karena semuanya yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Ketika kita memburu kemenangan yang ada di dunia, padahal kemenangan dunia ini sifatnya sementara, ya hanya akan dinikmati sementara saja kemenangan itu. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk menjadi pemenang yang mulia, yang selama-lamanya. Caranya bagaimana? Itu digambarkan di dalam atau dikisahkan dalam bacaan yang pertama, apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Jadi di sini banyak yang juga mau menjegal, banyak juga yang mempersoalkan, banyak juga yang mau memusuhi. Tetapi Yeremia mengajak kita untuk tetap setia kepada Allah. Karena ketika Tuhan menyertai aku, maka aku seperti pahlawan yang gagah, yang akhirnya ia tampil sebagai pemenang karena ia tetap setia kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan dia itu dipermalukan oleh musuh. Allah tidak akan membiarkan dia itu menjadi orang yang kalah. Tetapi di sini kita perlu juga memahami, Allah mau kita menang, Allah membiarkan kita tidak dipermalukan musuh, itu intinya bukan untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Allah menginginkan kita untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Maka bisa jadi ketika di dunia ini kita selalu kalah, tetapi kita diajak untuk tetap setia kepada Allah. Karena kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada kebenaran, inilah yang akan memenangkan kita, yang akan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan Allah, yang akan membawa kita masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Dan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Yesus sudah memberikan bukti kepada kita. Maka melalui Injil, bacaan-bacaan yang ada dalam kitab suci yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk setia kepada Allah. Baik kita punya masalah atau tidak, baik kita dimusuhi orang atau tidak, baik kita menderita atau tidak, kita diajak untuk tetap setia kepada Allah. Karena dengan setia itulah kita akan menjadi seorang pemenang. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.